Prisoner of Love. Bab 1. Kau sangat cantik, tapi sayang kau akan mati di tanganku. Suara itu terdengar dalam, penuh penekanan dan mengerikan di ruangan sunyi ini. Mata hijau pucat miliknya berkilat tajam, seakan mampu merobek selembar foto di tangan hanya dengan menatapnya saja. Arabella Winston, ucapnya lirih. Matanya masih tak bosan menatapi wajah cantik dalam lembar foto tersebut. Sayang sekali, kau yang harus menanggung dosa ayah sialanmu itu. Dia mengumpat pelan, seakan getar dari ponsel di meja sangat mengganggu kesenangannya saat ini. Tapi seketika seringai lebar terbit di bibirnya saat nama Benigno terpampang di layar. Bagaimana? Tanyanya seraya menempelkan benda pipi itu di permukaan telinga. Matanya masih tak bergeser sedikit pun dari foto Arabel. Aku mendapatkannya dan eksekusi akan terjadi malam ini, kata pria di seberang sana. Sekali lagi seringai puas tercetak di bibirnya. Bagus, kau akan mendapat bonus dariku, Benigno. Klub Lancaster itu yang ku mau. Kau sangat tamak, sepupu, tapi aku memang akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Oke, aku akan segera bertindak. Sambungan terputus. Dia tertawa keras, menggelegar sembari menekankan punggung pada kursi kebesarannya. Entah Tuhan atau Lucifer yang selalu mendukungnya, yang jelas apa yang diinginkan pasti dia didapat, karena dia adalah seorang Axel Alessandro. Axel bangkit, menegakkan punggung dan mulai membawa kakinya keluar dari meja kerja. Dia berjalan 2 langkah ke depan, berhenti tepat di hadapan sebuah foto berfigura besar yang tertempel di dinding. Mata tajamnya berubah sayu kala mengamati wajah pria gagah yang merupakan replika dari wajahnya dalam versi tua itu. Sebentar lagi Aldrich Winston akan menerima ganjaran karena telah membunuh Mudet. Bajingan itu akan menangis darah untuk putri semata wayangnya yang akan mati di tanganku. Axel memejamkan mata. Sekelebat bayangan mengerikan 15 tahun lalu menyapa otaknya. Bayangan saat di usianya yang ke-15, dia harus mendapat kiriman mayat ayahnya sendiri dengan lubang mengangah di telinga, disertai sebuah surat ultimatum dari seorang pimpinan gangster Amerika, Aldrich Winston. Saat itu dia hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang menjadi seorang yatim piatu, karena ibunya sendiri telah meninggal setelah melahirkannya. Di usianya yang masih sangat muda, Axel harus memangku kekuasaan klan Alessandro dengan bimbingan sang paman, dan hari ini dia akan menuntaskan dendamnya. Di sisi lain, musik menghentak terdengar di setiap penjuru tempat ini. Cahaya lampu yang temaram berpadu dengan kilatan lampu disko yang menyilaukan. Gadis berambut keemasan itu tampak menggoyangkan kepalanya pelan, duduk di salah satu kursi tinggi di meja bar. Sesekali dia menyesap cairan martini yang terasa membakar lidah, tapi semakin lama membuatnya ketagihan. Ini menyenangkan, pikirnya. Selama 22 tahun kehidupan, baru kali ini dia bisa bebas menikmati klub malam. Oh tidak, sepertinya dia salah. Dia memang tidak akan pernah bebas, karena saat ini tampak ponselnya yang bergetar hebat dengan nama sang ibu terpampang di layar. Apa kau akan mengangkatnya, Ara? Tanya gadis berambut merah yang duduk di sampingnya. Tidak. Itulah jawaban yang tepat untuk membungkam bibir merah menyala yang tersenyum mengejek ke arahnya. Arabel menolak panggilan dari ibunya, bahkan dia menonaktifkan ponselnya. Bagus, karena saat kau mengangkat telepon itu, kau hanya akan menjadi biarawati seumur hidupmu. Hentikan omong kosongmu itu. Malam ini adalah malam kelulusanku sebagai seorang mahasiswa. Dan setelah ini aku bebas menentukan hidupku sendiri, kata Arabel. Arabel berdesis panjang saat merasakan pahit yang menyenangkan di lidahnya, membuatnya tertawa sumbang. Dengan tubuh sedikit goyah, dia turun dari kursi tinggi itu.
lalu berjalan menuju ke arah dance floor. Yuhu, Arabel berseru, sembari mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mulai menggoyangkan seluruh anggota tubuhnya. Sesekali dia menengadah dengan tawa keras yang mengisyaratkan kegembiraan. Wanna play with me? Arabel tak peduli saat ada sepasang tangan kekar yang melingkupi pinggangnya, disusul dengan kecupan-kecupan basah di lehernya. Dia menoleh singkat, mendebati pria tampan dengan kilat gairah yang menatapnya. Yes, take me flying, ucap Arabel. Arabel terus meliukkan tubuh di tengah kesadarannya yang berangsur menghilang. Tubuhnya semakin terasa ringan berbanding terbalik dengan kepalanya yang memberat. Dan dia tidak bisa mengelak lagi saat pria asing itu membawa tubuhnya kian menjauh. Di sisi lain, Axel berdiri mematung di balkon kamar. Sebelah tangannya terselip ke dalam kantung celana kain yang dikenakan. Iris hijau pucatnya tampak menatap jauh ke depan, menikmati gemerlap lampu kota New York di bawah sana. Maaf tuan, Benigno sudah datang. Dia membawa gadis itu ke dalam kamar sayap kanan, kata seorang pengawal. Axel tersenyum miring, memutar badan dan mendapati pria kepercayaannya itu ada di hadapannya. Bagus, segera siapkan pesawat pribadi kita, karena malam ini juga kita akan pulang ke Sisilia. Baik tuan, aku akan melihatnya dulu sebelum tidur nyenyak malam ini, ucap Axel dengan senyum lebar, melangkah melewati pria itu dan keluar dari kamar. Tanpa mengetuk pintu, Axel langsung mendorong pintu besar itu hingga terbuka. Namun pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya murka. Bagaimana tidak? Dia melihat Benigno yang hampir melucuti pakaian gadis itu, dengan bibir Benigno yang terus merayapi sisi wajah gadis itu. Bajingan kau Benigno, geramnya dengan langkah lebar, menarik baju Benigno kasar. What the fuck are you doing? Aku hanya ingin mencicipi gadis ini sebelum kau membunuhnya. Apa itu salah? Bentak Benigno tak terima. Brengsek, umpat Axel, disertai dengan kepalan tangan yang menghantam sisi wajah pria itu. Kau hanya akan melakukan semua perintahku, Benigno. Benigno mendengus keras, tersenyum miring sambil mengusap tepian bibirnya yang berdarah. Apa kau berpikir untuk menyentuhnya lebih dulu, Axel? Ya, karena dia milikku. To be continue. Sekian untuk bab 1. Kalau ingin lanjutannya, subscribe ya channel ini. Terima kasih.